Udara pagi membawa nikmat, segar sekali berasa di tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Al-Fatoni, perwakilan dari SDIT As-Sakinah. Hari ini Fawaz akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Raja Haji Pahlawan Riau. Selamat mendengarkan ya. Ketika Sultan Mahmud menjadi Sultan di Riau, Raja Haji menjabat sebagai Yam Tuan Muda Riau yang keempat. Pada waktu itu, Belanda yang berkedudukan di Malaka. Sultan Mahmud memiliki kedaulatan penuh terhadap seluruh daerah takluknya. Sebagai Yam Tuan Muda Riau, Raja Haji mempunyai sifat tegas, keras, berani, dan cakap dalam mengatur pemerintahan dan ekonomi, serta ahli dalam siasat perang laut, yang mengakibatkan daerah kekuasaannya semakin luas, mantap, dan berpengaruh. Daerah kekuasaan atau pengaruh Raja Haji yang semakin luas dari Riau hingga Pahang dirasakan sangat mengancam kepemimpinan Belanda di Malaka, sehingga membuat Belanda suatu siasat untuk mendekati Raja Haji secara bersahabat melalui utusannya yang bernama Peter Jacob van Berm yang dijuluki sebagai Raja Laut. Kedatangan utusan Belanda disambut secara bersahabat oleh Sultan Mahmud dan Raja Haji di istananya. Hasil dari pertemuan tersebut lahirlah suatu perjanjian persahabatan dan keamanan, seperti setiap musuh kompeni Belanda dianggap musuh bagi Raja Riau, dan setiap tawanan atau barang sitaan akan dibagi bersama. Tetapi Belanda mengingkari janji yang telah mereka buat bersama, sehingga sangat menyinggung perasaan Raja Riau, terutama Raja Haji. Raja Haji pun berkata, "Wahai Belanda, kenapa engkau mengingkari janji yang telah kita buat bersama demi keamanan dan kenyamanan kita semua?" Setelah lama menunggu bahwa pihak Belanda tidak ada niat baik untuk memenuhi janji tersebut. Tetapi ketika bertemu di daerah Mua tetap tidak ada kesepakatan, sehingga membuat Raja Haji semakin kecewa dan merobek-robek surat perjanjian di depan utusan Belanda. Dan Raja Haji pun berkata, "Baiklah Belanda, mulai sekarang kita batalkan perjanjian dan sekarang kamu adalah musuh bagi kami semua." Dan menimbulkan ketegangan di pihak Belanda. Ketika Raja Haji pulang ke Riau, di pihak Belanda ada yang menyebarkan berita palsu bahwa Raja Haji akan segera menyerang kota Belanda di Malaka. Mereka pun berkata, Hei, Raja Haji akan segera menyerang Belanda di Malaka. Kita harus segera melaporkan ini ke gubernur Belanda." Sesampainya Raja Haji di Riau, Raja Haji memerintahkan untuk mempersiapkan perlengkapan perang, seperti membuat kubu-kubu pertahanan yang ada di Tanjung Pinang, Teluk Keriting, dan Pulau Penyengat, yang dipimpin oleh Encik Sumpo, Encik Kubu, dan seorang Siantan. Tidak berapa lama kemudian, Belanda pun menyerang kerajaan Riau, sehingga terjadilah peperangan yang sengit. Akhirnya Belanda pun dapat menguasai Pulau Penyengat dan membunuh seluruh orang-orang Siantan, dan rakyat mempertahankan kubu tersebut. Ketika berita ini terdengar oleh Raja Haji, dengan amat marah ia memimpin pasukannya menyerbu pasukan Belanda yang ada di Pulau Penyengat. Belanda pun semakin terjepit
hingga ia mengirimkan utusannya kepada Raja Haji untuk melakukan gencatan senjata seperti penghentian tembak-menembak di laut maupun di darat selama waktu yang tidak ditentukan batasannya. Akhirnya Raja Haji pun dapat menguasai kembali Pulau Penyengat. Berita peperangan antara Raja Haji dan Belanda diikuti dengan seksama perkembangannya oleh Raja Selangor yang bernama Sultan Ibrahim. Raja Selangor sangat benci dengan orang-orang Belanda sehingga ia memutuskan untuk membantu Raja Haji berperang melawan Belanda. Raja Selangor pun menyerbu Belanda yang ada di Malaka sehingga terjadilah peperangan yang sengit dan berkobar-kobar. Banyak sekali korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Karena sengitnya, Belanda pun memutuskan untuk memperkuat pertahanan dengan meminta kembali pasukan yang ada di Riau. Raja Selangor pun merubah siasatnya untuk menyerang Belanda setelah pasukan dari Riau tiba di Malaka. Raja Selangor pun berlayar pergi menuju Riau untuk bertemu dengan Sultan Mahmud dan Raja Haji berdiskusi tentang kelemahan Belanda di Malaka. Setelah berdiskusi, Raja Selangor pun menyarankan agar Raja Haji menyerbu Belanda yang sedang lemah di Malaka. Lalu Raja Haji pun memerintahkan panglimanya yang terkenal bernama Peti Siti untuk menyerbu kedudukan Belanda yang ada di Semabuk. Setelah itu akan menyerbu kedudukan Belanda yang ada di Malaka dengan dua pasukan yang dipimpin oleh Sultan Selangor. Setelah itu, perang pun yang akan menyerbu dari sebelah timur kota Malaka. Lalu Raja Haji dan pasukannya akan menyerbu dari barat kota Malaka. Sehingga terjadilah pertempuran yang sengit dan berkobar-kobar, yang mengakibatkan pertahanan Belanda semakin lemah. Belanda pun segera meminta bantuan dari utusan kilatnya ke Betawi dan Siak. Bantuan yang diharapkan oleh gubernur Belanda datang tepat pada waktunya, sehingga dengan armada yang besar dan segar, pasukan Raja Haji dan Raja Selangor dapat dicerai-beraikan dengan segera, yang mengakibatkan Raja Haji dan pasukannya mengundurkan diri dan bertahan di Teluk Ketapang. Tetapi pertahanan Raja Haji di Teluk Ketapang diserang oleh Belanda. Dengan semangat Raja Haji melawan hingga titik darahnya yang terakhir. Dengan bersenjatakan badik, Raja Haji dan pasukannya mengamuk habis-habisan melawan hingga dia gugur sebagai pahlawan bangsa yang telah mempertahankan tanah airnya dari penjajahan Belanda. Raja Haji dimakamkan di Pulau Penyengat. Perang Raja Haji berlangsung selama 2 tahun penuh lamanya. Rakyat Riau mengenang Raja Haji sebagai mahrum Ketapang karena ia gugur di Teluk Ketapang. Barulah jenazahnya dipindahkan ke Pulau Penyengat. Demikianlah cerita rakyat yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan cerita tadi dapat menambahkan rasa patriotisme dan cinta tanah air. Penjahit benang membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.